Sebaiknya kamu tidak usah menunda-nunda lagi. Dan saya tidak butuh alasan-alasan kamu. Dan kamu tidak bisa menghindar dari saya. Tora, sebaiknya kamu keluar. Saya tidak akan mengganti apapun. Papa? Papa kenapa? Papa nggak apa-apa, Leon. Tora, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Baik. Aku akan pergi. Tapi ingat, persoalan ini belum selesai. Masih terlalu banyak urusan kita yang belum kita selesaikan. Pak, sebenarnya ini ada apa sih? Dara, kita pulang. Nanti Papa jelaskan di rumah. Dara, ayo kita pulang. Pak, atur nafasnya, Pak. Boleh panggil dokter? Nggak perlu panggil dokter, Leon. Papa nggak apa-apa. Terima kasih dokter, telah melakukan observasi terhadap anak saya di rumah. Saya mohon, tolong berikan perkembangan setiap jam. Pasti, Bu. Bahkan, kalau dalam waktu 5 menit hasilnya sudah keluar, Ibu langsung saya kabari. Tolong berikan yang terbaik untuk anak saya. Tentu, Bu. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari. Bu Rani, pengamanan rumah ini saya tambah jadi 3 kali lipat. Saya yakin rumah ini aman dari penyusup. Semua ini tidak akan terjadi kalau Anda mengikuti aturan kami, Bu Rani. Ini peringatan. Masih belum terlambat buat Anda menyerah sebelum Anda menyesal. Bu Rani, maafkan saya sudah lewat dari batas kesabaran saya, Bimo. Sudah berapa kali kamu melakukan hal yang sama. Dan sudah berapa kali saya maafkan dan kamu selalu beralasan. Tapi itu semua tidak mengubah kenyataan bahwa anak saya sekarang terbaring di sana. Maafkan saya, Bu Rani. Saya janji, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Saya akan memperketat keamanan buat Mas Vino. Kalau perlu, nyawa saya juga menjadi taruhannya. Kerja gitu aja nggak becus. Anton, ayo. Bu Rani, Mas Vino sejauh ini kondisinya sangat stabil. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita sama-sama tunggu saja. Mudah-mudahan tidak lama lagi Mas Vino akan siuman, Bu. Baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Apakah jika saya berada di sampingnya, itu akan mengganggu, dok? Oh, tentu saja tidak, Bu. Ayo, silakan, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Vino, kalau saya
saja Mama boleh bertukar tempat sama kamu, nak, Mama akan lakukan itu. Maafkan saya, Mas Vino. Saya orang yang paling bersalah atas peristiwa yang terjadi ini. Maafin Mama, Vin. Ini semua ya salah Mama. Salah Mama, Vino. Bangun, Vin. Bangun, nak. Mama di sini. Laras. Laras. Kamu gak apa-apa kan? Masih saja kamu memanggil nama perempuan itu, Vino. Apa aku harus bicara ke Laras soal pertemuanku dengan Bu Rani? Tapi aku gak mau Laras jadi kepikiran nanti. Ayah? Ayah nggak apa-apa? Kok muka ayah kayak kelihatan pucat gitu? Apa jangan-jangan ayah sakit ya? Apa kita ke puskesmas aja ya? Yuk. Enggak, Ras. Ayah nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Kamu mau pergi ketemu sama Vino? Iya ya. Laras masih khawatir sama keadaannya Vino. Jadi Laras mau nyamperin Vino. Laras, Bu Rani nggak akan ngizinin kamu ketemu sama Vino. Laras tahu ya, tapi Laras nggak peduli. Karena Vino tuh sampai babak belur kayak gitu karena belain Laras. Dengerin ayah baik-baik. Vino itu begitu. Itu karena urusan dengan Bu Rani, bukan karena kamu. Udah, Ras, tolong kamu terima kenyataan bahwa kamu itu nggak pantas untuk Vino. Ayah, Laras nggak nyangka kata-kata itu keluar dari mulut ayah. Ras, Bu Rani itu marah sama Vino bukan karena Vino dipukulin orang, tapi karena Vino sudah melakukan sesuatu yang terlalu jauh. Ayah nggak mau kamu terlibat, Laras. Ayah takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Sebentar ya, tapi emangnya ada masalah apa sih ya? Masalah apa? Laras, udah nggak usah dibahas lagi. Pokoknya dengerin ayah. Mulai sekarang jangan temuin Vino lagi. Ayah nggak bisa. Laras perlu tahu alasannya apa. Ayah bilang jangan Laras. Dengerin ayah. Sekarang kita fokus, Ras. Fokus dengan kehidupan kita sendiri. Nggak usah mikirin keluarga orang lain. Nggak usah mikirin keluarga Adijaya. Ras, kita harus sadar, Ras. Mereka itu siapa? Dan kita siapa? Kamu tenang aja ya. Ayah akan cari kerja. Cari kerjaan? Bukannya ayah masih jadi tukang parkir kan di DNA? Enggak, Ras. Bu Rani akan tutup tempat ini. Astagfirullah. Terus ya, tempat ini akan ditutup. Terus gimana dong? Kayak bos Ahwal, Lola, Arif, dan pegawai lain yang ada di sini. Udah, Ras.
minta kamu fokus sama kuliah kamu. Fokus sama apa yang udah kamu pikirin. Fokus sama jalan kamu. Jangan temuin Vino lagi ya, Ras. Laras. Ya, makasih ya. Udah mau nurutin ayah. Iya ya. Lara sekarang mau ngomong dulu ya sama Bos Ahwal. Assalamualaikum. Selamat siang, Laras. Astaga, ya ampun. Bu Annabella, Ibu kok bisa tiba-tiba ada di sini? Kapan datangnya? Ya memang begitu. Saya sudah terlatih dengan baik menjadi seorang detektif. Terus, Ibu ngapain di sini? Kamu ikut saya, now. Ngapain? Kenapa saya harus ikut Ibu? Ini bukan pertanyaan tapi perintah. Maaf ya Bu, tapi saya tuh masih mau. Laras, saya nggak bisa ditolak. Seumur hidup saya selalu menjadi pihak yang menolak. Puluhan laki-laki saya tolak dan sebagian besar depresi berat. Dan kamu, cuma seorang Laras Ayuning Tias berani menolak saya? Tidak bisa. Ayo ikut. Kamu ya? Kamu tuh berani ya kabur dari saya? Enggak, saya cuma mau nyamperin bos saya. Nggak banyak alasan. Sekarang kamu ikut saya. Ya, Bu. Bu Rani? Gimana Bu Rani? Keadaannya Vino? Apa dia udah baik-baik aja? Kamu. Saya sampai udah nggak tahu lagi, Laras. Bagaimana cara menghadapi kamu? Seluruh keluarga saya hancur. Dan sekarang, saya harus melihat Vino babak belur. Bu Rani, saya udah bilang sama Ibu kan, ini semua bukan gara-gara saya, Bu. Kemarin tuh ada orang yang mengaku sebagai musuh Ibu yang melakukan ini ke Vino. Diam kamu. Jangan pernah kamu bahas itu lagi. Sakit hati saya nggak akan pernah terobati sampai kapanpun. Melihat anak saya sampai babak belur seperti itu gara-gara kamu, Laras. Dan sekarang, saya akan bahas hal yang lain. Apa Samsul belum cerita ke kamu? Maaf, Bu. Saya jujur nggak ngerti apa yang Ibu bicarakan karena ayah saya sama sekali belum cerita apapun yang menyangkut Ibu. Baik. Agung tidak pernah dipenjara. Tuan Vino yang membuat Samsul bebas dengan jaminan. Dan Tuan Vino menjual sebagian sahamnya untuk membayar hutang Samsul ke Bu Rani sebesar 5 miliar. Separuh dari total tuntutan supaya Samsul bebas bersyarat. Saya sama sekali nggak tahu soal ini, Bu. Dan saya sama sekali nggak pernah menghasut atau meminta Vino buat bantuin saya. Jangan bohong kamu, Laras. Kamu pasti telah membujuk Vino. Dan kamu telah memanfaatkan anak saya untuk membantu kamu. Sampai-sampai Vino berani untuk melawan ibunya sendiri, Laras. Enggak, Bu. Sumpah demi Allah, saya nggak pernah meminta Vino kayak gitu. Saya bahkan juga nggak pernah minta Vino buat melawan ibunya sendiri. Saya janji, Bu, saya pasti akan bayar utang ayah saya ke Ibu. Bayar? Kamu bisa bayar hutang ayah kamu ke saya. Pakai apa? Pakai daun? Emang saya nggak tahu bagaimana keadaan kamu saat ini, Laras? Dan mulai sekarang, seberapapun uang yang kamu punya, akan kamu berikan kepada saya untuk membayar hutang ayah kamu. Paham kamu, Laras? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Mas Vino? Mas Vino? Alhamdulillah. Mas,
Udah siuman, Mas? Bagaimana perasaannya, Mas? Masih ada yang sakit? Mas, tenang. Mas, istirahat aja dulu, Mas. Mas Vino. Tenang, Mas. Ini gue di mana, Bim? Mas Vino tenang aja. Sebaiknya Mas Vino istirahat. Ya, semuanya aman. Laras. Bim. Laras, Bim. Iya. Laras. Mas Vino. Laras. Tenang aja. Mas, tenang, Mas. Istirahat dulu aja, Mas. Mas dalam keadaan aman. Ya. Oke. Aman. Iya, Mas Vino nggak usah khawatir soal Laras. Bim. Baik-baik aja gimana, Bim? Iya. Kemarin kita tuh diserang sama orang, Bim. Mereka nyulik kita. Ya, Bim. Gue harus ngeliat keadaannya Laras. Gue harus lihat. Nggak bisa, Mas. Murani melarang kita keluar dari resort ini, Mas. Di luar sana tidak aman. Mas Vino istirahat aja. Nggak, Bim. Laras aman kok. Bim. Tapi gue harus ketemu sama Laras. Iya. Gue harus lihat sendiri keadaan dia. Ya, Mas. Mas. Tuh kan, Mas. Mas Vino harus istirahat. Jangan bikin Murani makin marah. Tolong ya, Mas. Ya udah, Bim. Tapi tolong, Bim. Sekarang lo cari Laras. Lo temuin dia. Habis lo ketemu sama dia, lo video call gue ya, Bim. Gue harus lihat sendiri keadaan dia kayak gimana. Gue harus lihat dia baik-baik aja. Baik, Mas. Saya akan kerjakan. Saya akan cari Laras ya. Permisi, Mas. Sus, titip Mas Vino. Siap, Pak Bimo. Makasih. Sekarang Mama jawab Dara ya. Sebenarnya kita ada masalah apa sih sama Om Raymond? Sayang, Mama nggak bisa bilang sama kamu. Nanti kalau kamu ketemu Papa, kamu tanya langsung ya. Morning. Iya, Pak. Ke kampus hari ini? Iya, Pak. Oke. Belajar yang baik ya. Iya, Pak. Pak. Dara boleh nanya sesuatu nggak sama Papa? Anything, darling. Kenapa? Sebenarnya kita ada masalah apa sih sama Om Raymond? Dulu, mendiang kakek kamu pernah meminjamkan uang begitu banyak kepada Raymond. Sebelum Raymond mempunyai bisnis yang besar sekarang ini. Uang itu dia pergunakan untuk membangun bisnisnya dan membangun rumah yang sekarang ditinggali bersama Leon. Nah, belakangan Papa dengar perusahaan dia kolaps. Itulah sebabnya Papa ingin menagih hutangnya sebelum dia benar-benar tidak mempunyai uang. Dan Dara akan terlalu banyak persoalan antara keluarga kita setelah ini. Tapi Pak, keluarganya Om Ray itu lagi kesulitan banget sekarang karena bisnisnya lagi kolaps. Apa Papa nggak kasihan sama mereka? Gak bisa apa Papa tunggu dulu sampai bisnisnya mereka stabil, baru Papa tagih uangnya. Kalau perusahaannya bangkit, kalau bangkrut, dari mana dia akan mengembalikan uang itu? Sayang, uangnya cukup besar. Tapi Pak... Dara, ada apa? Ada hubungan apa kamu dengan Raymond? Sedekat apa? Atau ada hubungan apa kamu dengan Leon? Atau hanya sekedar teman atau... Oh, enggak, Pak. Dara sama Leon emang cuma teman aja. Cuman ya, Dara kasihan sama Leon. Om Raymond sama Leon itu udah kayak keluarga Dara sendiri. Sayang, mungkin kamu tidak tahu. Raymond itu kesalahannya begitu banyak. Dan musuh-musuhnya banyak di mana-mana. Dan dulu, keluarga kita juga pernah tersangkut oleh bisnis mereka yang tidak sehat. Banyak sudah. Material, moral. Sayang, kamu jauhi keluarga Raymond. Kalau kamu tidak ingin terseret oleh masalah mereka. Sayang, Papa ngomong serius ini.
jauhi keluarga mereka. Kamu dengar Papa kan? Iya, Pak. Mi, kalau misalkan Tante Rani marah gara-gara Bianca tutup kafenya gimana dong? Bianca takut nih. Udah deh, don't panic sayang. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu diam, nanti biar Mami yang ngomong. Oke? Iya, Mi. Hai, Ran. Hai, Bi. Hai. Halo. Duduk. Mau minum apa? Yuk. Thank you. Annabella. Baik, Bu. Mbak. Sorry ya, Ran. Bianca itu memang masih amatir dalam soal bisnis. Dan ternyata dia belum paham sama yang namanya restoran. Jadi tolong kamu maklum banget. No worries, Tan. Lagian itu nggak penting. Aku kesini mau ngobrolin masalah yang lebih penting lagi. Oh ya? Annabella. Baik, Bu. Look at this. Ini maksudnya apa, Ran? Kamu mau mulai bisnis fashion ya? Ah, bukan, Tar. Itu baju-baju dari fashion designer yang terkenal. Aku pengen akan memberikan yang terbaik untuk Bianca supaya Bianca juga bisa tampil sangat menarik di hadapan Vino dan Vino bisa melupakan Laras. Tapi Tante, Bianca tuh udah selalu coba. Tapi Vino tuh masih... Iya, masih muda. Tapi kamu nggak usah khawatir. Pokoknya saya akan lebih memperhatikan Bianca. Bagus. Saya memang butuh calon menantu yang tegas, bukan yang lemah. Dan kita pernah berbicara panjang lebar bahwa saya akan menikahkan Vino dengan wanita dari keluarga yang terhormat dan terpandang. Kita sudah sepakat kan? Iya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Karena bisa saya pastikan, Bianca akan menjadi calon menantu kamu yang kamu mau. Bi? Iya, Mi. Iya, Tante. Bianca akan berusaha lebih kuat lagi. Pokoknya, Bi, kali ini kamu harus berhasil untuk mendapatkan Vino. Tapi soal cara bersikap, Kamu tenang aja, Ran. Saya mengerti sekali. Annabella. Ya, Bu. Ya udah kalau gitu ya. Aku juga harus pamit duluan. Sampai ketemu ya, Tar. Bye. Hati-hati, Tante. Thank you, Ran. Thank you. Akhirnya, Mi. Setelah sekian lama, Bianca ngejar-ngejar Vino. Yes. Bi, kamu jangan seneng dulu. Kali ini kamu harus berhasil. Siap, Mi. Bianca akan lebih berusaha sekeras mungkin. Di saat gue mulai merasa bisa menata hidup lagi, meniti masa depan, karir dan cinta. Tapi saat itu juga semuanya harus hancur berantakan di waktu yang sama. Ya Allah, tolong kuatkan Laras. Terus gimana caranya gue bisa dapetin uang sebanyak itu buat bayar Bu Rani? Mendingan lo ikutan deh putri pemilihan kampus tahun ini. Iya juga sih. Tapi gue nggak pede ah. Soalnya nih ya, di kampus ini tuh cewek-ceweknya tuh pada cantik-cantik, populer gitu. Terus pada pinter-pinter lagi. Ya elah, santai aja kali. Lagian tuh ya hadiahnya beasiswa plus uang cash. Total hadiah 20.000 US dollar. Lumayan banget kan? Serius loh hadiahnya segitu? Ya serius Kalau lah. gitu sih,
Gue juga mau ikut. Ini kan event tahunan kampus yang gue lihat waktu itu. Hadiahnya sebanyak ini. Ras, lu ikutan juga nggak? Enggak, gue cuma lagi lihat-lihat doang. Ikutan aja nggak apa-apa kali, Ras. Semua anak kampus yang minat itu boleh join, Ras. Enggak, soalnya gue nggak gitu tertarik sih ikut acara pemilihan kayak gini karena gue nggak bisa yang kayak jalan-jalan di catwalk gitu, pose-pose kayak model. Gue nggak bisa lah, badan gue kaku banget. Lo salah banget, Ras. Kalau di sini tuh beda. Kontes ini itu lebih mementingkan kemampuan otak, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, bukan ajang foto model. Bener banget tuh. Ini tuh bukan ajang sekedar adu penampilan, tapi justru malah adu otak, Ras. Gitu ya. Tapi tetap aja sih, gue nggak yakin kalau gue mampu ikut kontes ini. Ya udah deh, Ras. Lu pikir aja dulu. Kalau gitu kita duluan ya, Ras. Ya, Ras. Gede banget hadiahnya. Gue bisa pakai buat bayar kontrakan selama 1 tahun. Terutama beasiswanya. Aduh, gue butuh banget. Tapi apa iya gue mampu? Permisi, Pak. Ya? Saya boleh minta formulir pendaftarannya 1? Boleh. Makasih. Ya, Persyaratannya nggak ribet kok. Kayaknya gue bisa deh ikutan juga. Nih Pak, datanya udah saya isi semua, terus fotonya juga udah saya up di web kampus. Oke, Bianca. Gue yakin, gue yang bakal menangin putri kampus tahun ini. Because I'm the queen. Queen bee. Ini langkah awal bikin Vino terpukau sama gue. Ih, itu si Kuman ngapain di sini? Jangan bilang dia mau ikutan ajang bergengsi ini. Males banget. Ajang bergengsi ini bisa rusak kalau dia sampai ikut-ikutan. Bianca, kenapa diambil? Lo pikir ini ajang apaan? Ajang pencarian babu? Ngaca dong lo. Lo tuh nggak pantas tau nggak? Oh ya? Bukannya katanya siapa aja boleh ikut ya? Iya. Terkecuali lo. Ngaca nih di sepatu gue. Lo nggak malu apa? Sepanggung sama gue. Gue sih malu ya satu panggung sama lo. Gak level tau nggak? Gue bilangin ya sama lo. Mendingan lo mundur atau lo nanggung malu. Kalau gue tetap mau ikut. Kalau lo tetap mau ikut, gue nggak akan segan-segan bikin hidup lo menderita. Bukan cuma lo, tapi bokap lo juga. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kok Bianca sampai bawa-bawa ayah sih? Apa sepenting itu kontes ini buat dia? Gue tetap akan ikut. Dan gue gak pernah takut buat ngelawan lo. Lo sadar diri dong. Mau dilihat dari manapun, lo gak bakal bisa menang dari gue. Udah, Pak. Fotonya? Foto? Iya. Kamu harus sertakan foto close up dan seluruh badan kamu. Kamu bisa upload langsung ke web kampus ini. Tapi paling telat terakhir jam 5 sore ya? Jam 5? Iya. Waduh, bisa keburu nggak ya? Sus, boleh saya minta waktu sendiri? Baik, Mas. Ini kan salah satu resort mama. Jadi gue diamanin ke sini. Tempat ini kan jauh banget dari Laras. Laras, kamu lagi ngapain ya?
baik-baik aja di sana. Vin, aku akan jujur sama kamu, Vin. Aku sayang banget sama kamu. Aku bener-bener gak bisa hidup tanpa kamu, Vin. Selama ini aku selalu umpetin perasaan aku karena aku gak mau terjadi masalah di antara kita. Apa itu cuma mimpi ya? Apa Laras beneran ngomong gitu? Tapi kalau seandainya itu kenyataan, berarti sebenarnya gue penting juga dong buat Laras. Itu tandanya Laras cinta juga sama gue. Aduh, jadi pengen cepet ketemu sama Laras. Gue kangen. Udah deh ya, gue kasih tau lo nih ya. Mendingan lo mundur atau lo malu? Sorry ya Bianca, tapi gue gak akan mundur. Dan gue gak pernah takut ngadepin lo. Ingat ya, lo gak bakal menang dari gue. Syukur deh Laras baik-baik aja. Tapi itu kenapa sih Bianca? Kenapa dia hina-hina Laras terus? Pakai ngancem-ngancem lagi. Dipikir dia siapa berani ngancem pacar gue? Ini Pak. Fotonya? Foto? Iya. Kamu harus sertakan foto close up dan seluruh badan. Kamu bisa upload langsung ke web kampus ini. Ya paling telat jam 5 sore ini ya. Foto. Jadi Laras butuh foto untuk persyaratan ikut putri kampus. Ya, Mas Vino. Bim, lo masih di kampus kan? Masih, Mas. Sekarang saya menuju ke sana. Ada yang bisa dibantu, Mas? Sorry. Maksud gue, lo bisa kan ngelakuin sesuatu buat gue? Ngelakuin apa ya, Mas? Bawa Laras ke sini ya. Bawa Laras ke situ? Iya, Bim. Maksud gue sekalian kan, lo kan masih di kampus. Jadi sekalian aja lo bawa Laras ke sini. Mas, ini nggak mungkin, Mas. Itu hal yang nggak mungkin saya lakukan. Ini waktu tidak tepat, Mas Vino. Lo kenapa, Bim? Cuma sebentar doang kok. Bukan soal sebentarnya, Mas Vino. Hah? Ibu kan sudah melarang kalau Mbak Laras tidak boleh ketemu Mas Vino dulu. Tolong dengar saya, Mas. Jangan, Mas ya. Iya, Bim. Yes, I know. Gue tahu, Bim. Tapi lo gak usah khawatir, Bim. Gue janji. Gue gak akan ketemu sama Laras. Gue cuma mau bantu dia doang, Bim. Ini buat salah satu persyaratan ikut kontes di kampus. Oke, Mas. Ya. Capek-capek keliling kampus, tapi Vino nggak kelihatan di mana-mana. Di rumah juga nggak ada. Nggak ada yang tahu dia di mana. Mobil Vino juga nggak ada di kampus. Sebenarnya Vino hilang kemana? Apa dia sudah dikirim ke London? Tapi Aunty Rani nggak bilang apa-apa. Atau Aunty Rani sengaja nyembunyiin Vino dulu, biar aku bisa bebas deketin Laras. Berarti ini kesempatan bagus buat gue untuk ambil hatinya Laras. Tinggal 3 hari. Kali ini gak akan ada yang ganggu. Itu Laras. Laras mau dibawa kemana sama Bimo? Aduh, kenapa sih Dara susah banget dihubungin? Jangan-jangan Om Tora ngomong sesuatu ke Dara. Kayak yang dibilang Papa. Gue
nggak bisa deket lagi dengan saudara. Gue harus cepet temuin Leon. Gue harus cepet kasih tahu yang udah terjadi di antara Papa sama Om Raymond. Dara! Leon? Pa, ngapain sih? Kita ke kampus kok diem-diem kayak gini? Kalau Dara tahu, dia pasti marah loh sama kita. Biar saja. Papa ingin mencari kebenaran. Kebenaran apa? Papa sudah tahu kalau Leon dan Dara itu satu kampus. Terus? Ya Papa hanya ingin tahu seberapa jauh dan seberapa akrab antara Leon dan Dara di kampus. Papa, udah deh. Mereka itu kan masih ABG. Biarin aja mereka itu berteman. Papa merasa bahwa ada hubungan yang spesial di antara mereka. Dan Papa sama sekali tidak inginkan itu. Dan anak kita, kalau bisa jangan dimanfaatkan sama anaknya Raymond itu. Finally, we need to talk. Dari tadi aku coba hubungin kamu tapi nggak bisa. Aku juga. Is it about Papa kamu nggak boleh aku deket lagi sama kamu? Om Raymond juga. Aku gak ngerti deh. Bukannya waktu itu Om Ray bilang keluarga kita deket ya? Sekarang keluarga kita gak akur. Jadi gini, Papa aku udah jelasin semuanya ke aku. Jadi benar, dulu kakek aku sama kakek kamu dekat. Tapi itu sebelum semua masalah terjadi. Dan Papa aku ingin banget kita berdua dekat supaya semua masalah kelar. Atau seenggaknya bisa ngomong sama Papa kamu. Tapi tiba-tiba Papa aku kena masalah ekonomi. Terus terpaksa deketin aku sama Sonya. Tapi forget about that. Intinya sekarang, kasih kerja sama. Supaya mereka gak berantem lagi. Ya? Tapi Leon, kamu tuh gak ngerti Papa aku. Papa aku tuh keras orangnya. Kamu lupa ya? Papa aku juga keras orangnya. Tapi gimana pun juga, keras itu bakal pudar. Kalau dia lihat anaknya happy, ya enggak? Apa? Itu mobil Dara. Kalau gitu, kita cari parkir dulu aja ya, Pak? Kelihatannya parkirannya penuh. Mungkin di depan tuh ada. Pak, kita parkir di depan ya, Pak? Papa diam-diam ngikutin gue sampai ke kampus. Wah, fix. Ini gawat banget. Itu bukan mobil Papa kamu. Ngapain nih kesini? Leon, kita ngomongnya nanti aja ya. Cepetan. Leon, sementara ini kita jangan ketemuan dulu ya. Sampai keadaannya membaik. Dar, aku nggak mau backstreet, Dar. Aku mau ngomong sama Papa kamu. Supaya semuanya clear. No, Leon. Papa aku tuh nggak bisa dibantah gitu aja. Kalau maunya ayah harus A. Kalau kamu ngomong sama papa aku, situasinya bakal makin parah, Leon. Ya, itu. Tapi mau gimana lagi, Leon? Gimana kalau gini aja? Kita pasang kode telepon. Setiap kali telepon kamu berdering 2 kali, terus putus, itu artinya itu aku. Kalau situasi kamu lagi aman, kamu telepon aku balik. Begitupun sebaliknya. Gimana? Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaan. Oke. Berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku Ya udah, Leon. Kita pisah di sini ya. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya.
dapati diri makin tersesat saat kita bersama. Desan nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Si Reza tuh gimana lagi deh. Gue seharian itu gak bisa. Sampai gue harus nyusul kan kontrakannya. Tapi kalau gue ketemu Danur gimana coba? Alhamdulillah, katanya kan dia udah diamanin di kantor polisi. Bukan Danur. Kenapa gue jadi parnoan gini ya? Enak banget deh. Tunggu di mobil aja deh. Reza! 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 Mau kemana lagi tuh anak? Buru-buru banget. Jangan-jangan dia mau meet up lagi sama Dara. Sampai beneran dia mau ketemu Dara, gue bakal bikin hidup Dara nyesel. Lu juga masih kecil udah nyetir lu. Minggir lu. Lu yang minggir. Sore, Pak. Ya, selamat sore. Ada yang bisa dibantu? Saya mau jenguk abang saya. Kemarin baru diamankan di sini, Pak. Namanya Danur. Maaf, Dek. Waktu jam besuknya sudah habis. Lain kali saja datang ke sini lagi. Sebentar aja, Pak. Saya cuma mau nitip makanan ini buat abang saya. Maaf, Dek. Tidak bisa. Sebaiknya Adek datang besok jam 10 pagi lebih awal. Dititipin nggak bisa ya, Pak? Kami tidak bisa menerima titipan makanan, Dek. Ya udah kalau gitu saya nitip pesan buat abang saya bisa nggak, Pak? Penting soalnya. Ya, bisa. Ngapain ya si Reza ke kantor polisi segala? Ada urusan apaan sih? Apa dia lagi ada masalah ya? Makanya dia ngindarin gue. Ini, Pak. Saya nitip buat Bang Danur. Baik. Nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya isi surat ini akan kami periksa dulu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Silakan. Mari, Pak. Mari. Sonya? Sonya? Kamu ngapain di sini? Justru harusnya gue yang nanya lo. Lo ngapain di sini? Saudara, aduh, kok gue jawab gitu? Kok Reza kelihatan gugup gini ya? Apa dia lagi nyembunyiin sesuatu? Mungkin udah saatnya gue jujur ke Sonya soal siapa Bang Danur sebenarnya. Tapi Sonya kan lagi butuh gue. Dia masih sakit hati sama Leon. Sebenarnya. Oh, gue tahu. Saudara lo salah satu
Polisi di sini? Bukan. Ah, udahlah nggak penting. Yang penting hari ini tuh gue nyariin lo. Lo tuh kemana aja sih nggak ngabarin gue? Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Hari ini lo harus temenin gue. Gak ada komplain. Gagal lagi deh. Gue jujur ngomong soal Bang Danur. Kasihan soalnya. Kalau gue belum kasih tahu juga. Dasar kepala batu. Ternyata bisa juga dia kelihatan kayak model. Nggak salah pilih gue. Bisa-bisa ntar dia jadi model beneran lagi. Nah, oke, Mbak Laras, kita ganti kostum ya. Oke, kita pindah lokasi. Mas, Gap, lebih cepat naik ya. Oke, kita semuanya. Siap, pinjamnya. Siap. Oke, everyone, 5 minutes. 5 minutes. Mas Baja. Ya, itu deh Pak Bimo. Bikin aku cuma ya udah. Ya nggak apa-apa. Karena nanti kan hasilnya kita lihat. Masih belum.